Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafada Firaisya. Saya dari kelompok 5 pada mata kuliah pemrograman berorientasi objek, dan hari ini saya akan menjelaskan kode program dari proyek PUAS atau proyek terakhir kelompok saya gitu loh. Jadi saya akan menjelaskan hanya dua kelas, dua frame atau dua kode program saja ya gitu loh. Karena memang ini yang paling panjang gitu loh. Jadi yang pertama itu ada G-frame kelola barang. Jadi G-frame kelola barang itu adalah konstruktor. Jadi apa sih konstruktor itu? Jadi konstruktor itu tuh berfungsi untuk langsung memunculkan data dari database, oke? Jadi yang di bawah, lanjut di bawahnya itu ada init components gitu. Jadi init components itu adalah namanya generated method. Jadi generated method itu dibuat otomatis ya langsung sama NetBeans-nya untuk mengatur tampilan GUI gitu. Jadi kayak label bla 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 apa segala gitu loh. Terus lanjut lagi, ini ada tampil data. Jadi tampil data itu adalah metode gitu loh. Jadi untuk menampilkan data, jadi dari database stok barang ke tabel yang kita tampilkan gitu. Terus lanjut lagi ke bawah. Lanjut lagi ke bawah itu ada clear form. Ya, jadi clear form itu juga metode. Itu untuk mengosongkan semua field input gitu. Jadi biar kita bisa ngisi data baru itu dikosongkan sama metode clear form atau clear gitu loh. Nah, lanjut lagi ini ada jet text file kode barang fokus loss bla 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 dan sebagainya. Ini ada EFT apa segala. Nah, jadi ini tuh adalah event handler. Jadi ini akan aktif ketika user itu keluar dari kolom kode barang gitu. Jadi apa ya fungsinya tuh kayak cek data gitu loh, cek data dari database dan otomatis ngisi ya kalau datanya ada ya dia diisi gitu. Terus juga lanjut ya, lanjut lagi kita oh sorry, kita hapus dulu. Terus lanjut lagi ini ada J button tambah action. Jadi ini adalah event handler juga sama kayak di atas, tapi bedanya ini tuh dipanggil saat tombol itu ditekan gitu. Jadi biar bisa validasi lah, biar bisa insert data baru ke dalam apa sih database-nya itu loh gitu loh. Terus lanjut lagi, kita lanjut ke bawah. Ini ada banyak ini validasi input kosong, apa segala, bla 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 gitu. Ini memang banyak. Terus J button edit action perform gitu. Jadi ini juga event handler ya. Ini juga event handler yang dipanggil saat tombol edit itu ditekan. Nanti akan kita coba bersama-sama. Tapi ini buat ya apa ya kayak buat update gitulah. Jadi kayak update barang, update apa sorry yang kalau kayak kita sudah nampilkan gitu loh. Nah, ini event handler. Ini kita bisa lihat kodenya banyak sekali. Terus juga kita geser lagi ke bawah. Geser ke bawah ini ada J button hapus action perform. Nah, ini juga sama ya kayak di atas event handler. Jadi ini kayak apa ya? Kayak event handler semua lah. Nggak semua sih, tapi mayoritas yang akan saya jelaskan itu event handler semua. Jadi ini event handlernya itu juga dipanggil saat tombol hapusnya itu ditekan gitu. Karena ini kan jabatan hapus ya gitu loh. Jadi kalau misalnya kayak kita mau hapus dari database atau apa gitu loh, ya udah kita hapus gitu pakai J button hapus action perform. Lanjut lagi ini ya ini event handler yang saya akan jelaskan tapi terakhir. Nah, jadi ini event handler juga, tapi ini nggak sebanyak yang di atasnya gitu loh. Karena ini cuma buat tombol clear gitu ya, ya untuk bersih-bersih aja gitu. Jadi untuk membersihkan form tanpa menyentuh database gitu. Terus lanjut lagi, ya ini ada mainnya lah. Ini mainnya tuh ya main method gitu loh. Titik masuk aplikasinya gitu. Ya udah, lanjut lagi. Oke, jadi saya telah menjelaskan yang seluruh codingan atau seluruh kode atau seluruh ya program inti dari Gframe kelola barang ya. Sebenarnya saya juga nggak menjelaskan semuanya sih, tapi yang penting-penting aja yang kayak harus dijelaskan, nah saya jelaskan karena banyak dari sini kan ya kayak langsung apa ya langsung dari Javanya gitu loh. Langsung lanjut saya Gframe stok barang ya. Ini juga sudah dari source-nya, desainnya. Nanti kita lihat desainnya. Nah, jadi yang pertama itu ada Gframe stok barang ya. Jadi ini atau ini saya lupa. Tapi ini tuh adalah konstruktor juga. Jadi konstruktor itu
ya sama dipanggil pas jendelanya buka gitu, langsung ini tuh dipanggil gitu. Jadi biar connect ke database gitu loh. Jadi biar connect ke database-nya. Lanjut, ini ada INT, ini bukan INT tapi init components. Ini generated method sama kayak tadi. Aduh, kaki saya kram, mohon maaf. Sabar dulu, kaki saya kram. Jadi init components-nya ini itu tuh dibuat otomatis sama NetBeans buat ya tampilan GUI sama kayak tadi yang sudah saya jelaskan. Oke, lanjut. Tampilkan data. Ini tampilkan data itu adalah metode ya. Jadi ini metode untuk ngambil semua data dari tabel stok barang gitu. Jadi dia bakal nampilin data dari stok barang dan akan ditampilkan ke tabel aplikasi gitu. Terus kita lanjut lagi. Lanjut lagi. Nah, ini ada JButton Search Perform. Nah, jadi ini sama kayak sebelumnya. Ini yang juga salah satu paling penting itu adalah event handler. Jadi event handler itu dijalankan saat tombol search-nya itu ditekan gitu loh. Jadi akan kita coba nanti ya. Ini ada anunya banyak sekali, ada codingannya gitu. Terus kita lanjut lagi. Nah, lanjutnya ini ada JButton refresh action perform. Ini juga event handler juga. Ini dijalankan saat tombol refresh-nya itu ditekan. Aduh, kakiku sakit. Jadi, oke, tadi saya sampai mana gitu. Oke, jadi sampai refresh ya. Jadi event handler, nah, jadi dia itu akan dijalankan saat tombol refresh-nya itu ditekan. Terus lanjut lagi. Ini di bawahnya kita ke bawah sedikit. Ini ada J button menu action perform ya. Ini untuk pindah ke menu utama aplikasi gitu. Terus ya, ini ada mainnya, ini main method ya titik awal program memunculkan tampilan ya JFrame stok barang. Oke, jadi kita akan kembali ke JFrame kelola barang dan juga kita akan ke desain dan akan coba kita run. Saya akan menjelaskan gimana kode kami atau program kami hasil akhirnya itu berjalan gitu atau bagaimana kode kami itu digunakan. Kita run dulu. Oke, jadi yang pertama itu kode barang. Misalnya kita mau kayak A001. Terus ini kan kodenya kan, kita kasih nama. Oke, ternyata sudah ada. Ya udah, kita hapus dulu. Kita hapus dulu. Itu tadi cara menghapus ya, itu animasi hapus, animasi hapus. A002, A002 ini ada pulpen. Oh, ternyata sudah ada. Kita hapus aja lagi. Kita mulai dari awal. Kita mulai dari nol. Jadi kita ada nggak A003? A003. Jadi biar enak ya. Oke, enggak ada. Jadi kita mulai dari A001. A001. Jadi kita mulai dari A001. Nama barang, nama barangnya ini makanan dan minuman ya kategorinya. Kita kasih namanya itu taro lah. Taro. Makanan dan minuman, jumlah barangnya kita kasih 5 aja. Lokasi barangnya kita kasih di rak. Tanggal masuk. Nah, ini formatnya itu harus sesuai ya. Formatnya itu harus bagus. Aduh, kakiku sakit. Formatnya itu harus bagus. Jadi yang pertama itu YYY artinya years artinya itu tahun 2025. 2025 tanggal masuknya itu kita strip ya untuk bulan kita strip 01 ya biar enak aja lah 01 oke. Terus tambah oke barang sudah ditambahkan. Terus kita lagi A002. A002 nama barangnya pensil 2A. Asik, pensil 2A. Ini kita jadikan ATK aja lah. ATK jumlah barangnya kita kasih 5 juga, samakan aja lokasi barangnya di rak juga, rak ATK lah. Rak ATK tanggal masuknya 2025 bulan, samakan aja 01 gitu. Terus kita tambah. Nah, ini kan tadi kan apa ya? Kayak animasi nambahnya kan sudah nih animasi nambahnya. Jadi saya akan memperlihatkan atau mendemonstrasikan animasi hapus gitu. Jadi A001 terus kita kasih gini aja set nama barang rak. Nah, ini kita edit aja. Ini bisa kita edit. Oh, sabar sabar sabar. Salah pencet A01. Ini kita rak eh, makanan
rak makanan, dan kram kakiku. Nggak bisa selonjoran Kang aku di sini. Dan minuman. Terus kita edit. Oke, jadi barangnya itu sudah berhasil dirubah. Eh, kita ngasih tiga deh contohnya biar enak ya. Kita ngasih tiga. Kita ngasih tiga A003. Jadi A003 ini kita kasih HP HP apa enaknya? HP HP Redmi lah. HP Redmi, terus kita kasih elektronik, jumlah barangnya itu eh, sesaja HP kan mahal, berarti 5 lokasi barangnya itu di rak elektronik. Oke, tanggal masuk 2025 slash 01/01. Oh ya, saya juga akan mendemonstrasikan kalau misalnya inputan yang kita masukkan itu tidak valid atau tidak sesuai dengan format yang diinginkan. Contohnya, misalnya ini raknya itu kita kosongkan, saudara. Raknya kita kosongkan. Kalau misalnya kita tambah, nah jadi dia itu nggak bisa. Nah terus misalnya kita kita ganti lagi, set kita ganti. Terus ini misalnya nih HP Redmi nih, HP Redmi, sabar banjir Samarinda. HP Redmi kita anu dulu, sabar. Agak emosi. HP Redmi kita hapus dulu, terus misalnya kita tambah, nggak bisa, nama barangnya kurang gitu loh. Jadi dikasih tahu, mohon lengkapi kolom berikut. Jadi kita anukan aja gitu. Nah, jadi itu input data yang kita masukkan itu tuh harus sesuai dengan format yang kita masukkan juga. Jadi misalnya gini loh, harus sesuai peraturan, ya harus sesuai peraturan gitu. Contoh kayak dulu kan maba harus botak gitu. Dulu maba bajunya harus biru. Nah, kayak gitu, persis kayak gitu. Jadi peraturan yang tidak boleh dilanggar lah. Oke, tambah sudah, edit sudah, hapus sudah. Coba nanti clear, habis ini clear. Oke, barang berhasil ditambahkan. Clear itu untuk ini. A001 ini kita gini, clear tuh biar biar bersih semua. Nah, jadi bersih semua. Oke. Jadi ini sudah nih, ini kan sudah. Mari kita pergi ke Gframe stok barang lagi. Jadi Gframe stok barang itu ini kita close dulu, kita run lagi. Oke, jadi kita sudah di stok barang ya. Tadi ada sedikit kendala. Tadi Fadil kepeleset ya karena licin. Minumannya tumpah tadi. Jadi nggak apa-apa. Jadi ini Gframe stok barang akan saya coba run ulang. Apa ini? Sorry, ini kita close dulu. Gframe stok barang kita run ulang. Oke, nah jadi kita kan sudah input tadi tuh yang di apa ya di Gframe kelola barang. Karena kita sudah input di Gframe kelola barang, nah nanti masuknya itu di sini. Sebenarnya itu tuh ngaruh juga ke database yang ada di XAMPP, bukan XAMPP tapi database di PHP MyAdmin. Tapi itu bagiannya Ferdi, jadi akan Ferdi jelaskan ya mungkin juga dia akan preview tipis-tipis lagi ya Ferdi ya. Jadi nanti dia akan preview tipis-tipis lagi dia dari di frame kelola barang terus nanti masuk di stok barang sebenarnya nggak langsung masuk di stok barang tapi dari di frame kelola barang nanti dia masuk di PHP My Admin. Nah nanti PHP My Adminnya itu ditampilkan sama Gframe stok barang gitu loh ya. Gframe stok barang nanti ditampilkan sama si Gframe stok barang, jadi kayak PHP My Adminnya ini kayak orang orang pinggiran, bukan orang pinggiran, orang di tengah. Jadi kayak orang di tengah gitu. Jadi kayak yang menyalurkan gitu loh. Jadi si kelola barang ini kayak ngasih input data ke si PHP. Nanti bukan PHP tapi PHP MyAdmin ke server lah, ke server PHP MyAdmin. Jadi nanti dari PHP MyAdminnya ini itu akan dikirim lagi ke Gframe stok barang. Jadi Gframe stok barang ini adalah hasil yang telah kita input dari Gframe kelola barang gitu. Jadi ini ada A001 kodenya, A002 dan A003. Jadi bagaimana cara menggunakan Gframe stok barang ini? Sangat 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 simpel sekali. Jadi dari A, misalnya kita kode kode barangnya aja deh A001 gitu loh. Kita search, nanti muncul. Nah, kalau sudah muncul nanti kita refresh aja lagi. Set. Misalnya lagi kita A002.
Ya udah search aja, refresh gitu. Terus misalnya kita mau nyari berdasarkan nama barang deh, nama barang gitu. Terus kita taruh, aduh, kita search lagi. Ya udah gitu loh. Refresh lagi. Kita, oh aku mau kategorinya, kategori gitu. Terus kategori yang easy aja dah, yang simple aja, ATK. Ya udah ATK. Terus ini juga ada menunya juga gitu. Terus ada welcome-nya juga. Sudah selesai ya. Jadi saya itu sebenarnya di akhir ya, sudah selesai ya, ya sudah selesai gitu. Jadi ya mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan ya gitu loh. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Ramadan Saputro dengan NIM 24615107. Saya di sini akan menjelaskan dulu mengenai database-nya. Nah, di sini tampilan database-nya. Saya di sini menggunakan nama database-nya inventaris barang yang terdiri dari beberapa atribut, yaitu login dan stok barang. Coba kita masuk ke login. Nah, di sini ada tampilan apa ini namanya, tabel username yang isinya admin dan password yang isinya 123. Semisalnya kita memasukkan username-nya selain isinya admin atau password, semisalnya kita memasukkan selain daripada 123, maka dia akan muncul tampilan username atau passwordnya salah. Jadi kita harus memakai username yang kita masuk login yang username yang isinya itu harus admin dan passwordnya itu harus 123. Selanjutnya ini atribut stok barang yang terdiri dari beberapa atribut juga. Ada sini, di sini ada kode barang, nama barang, kategori, jumlah dan lainnya. Nah, ini adalah tampilan sebelumnya yang sudah ditambahkan sebelumnya. Selanjutnya saya langsung saja ke projectnya. Nah, di sini ada kelas konektor. Di sini ada kelas konektor yang isinya itu impor java.sql connection. Ini fungsinya untuk mewakilin koneksi ke database. Adapun impor java.sql driver manager ini fungsinya untuk mengatur koneksi ke database. Import java.sql SQL exception untuk menanganin error yang mungkin terjadi saat koneksi. Nah, terus di sini ada sebuah kelas yang namanya konektor. Itu fungsinya untuk menghubungkan program Java ke database-nya. Nah, terus di sini ada 3 variabel. Ada user. Nah, user ini nama pengguna. Nama pengguna biasanya ada pada database-nya yang namanya root. Nah, kebetulan saya di sini menggunakan database-nya menggunakan aplikasi Laragon, bukan SAM ya. Nah, adapun di sini ada pas ini password.
passwordnya di sini masih kosong, artinya tidak ada passwordnya. Terus di sini ada method get connection. Di sini ada metodenya get connection yang bersifat statik, artinya bisa dipanggil langsung tanpa membuat objek dari kelas ini. Saya langsung saja ke from JFrame inventaris menu. Nah, di sini kita impor java.swing. Ini digunakan untuk membangun tampilan antarmuka seperti text field, tombol dan lainnya. Terus di sini ada public class JFrame inventaris menu, extend java.swing.jframe. Sini kelas ini merupakan turunan dari JFrame, yang berarti ini adalah jendela utama dalam aplikasi GUI Java Swing. Terus ada JFrame inventaris menu. JFrame inventaris menu. Nah, ini dipanggil saat objek JFrame inventaris menu dibuat. Adapun ini komponennya itu akan menyusun dan menganalisis seluruh komponen GUI. Saya skip saja, saya lanjutkan ke ini aja. Di menu item kelola action per format. Di sini jika menu kelola barang diklik, maka jendela baru JFrame kelola barang akan dibuka dan JFrame inventaris menu ditutup. Dispose. Nah, dispose ini akan menutup sebuah tampilan. Fungsinya akan menutup sebuah tampilan. Terus ada J menu stok. Nah, ini stok barang. J menu stok barang ini diklik, maka jendela JFrame stok barang akan dibuka. Terus ada J menu logout. Nah, ini ketika menu logout diklik, maka program akan kembali ke layar login. Misalnya kita mengklik logoutnya, maka program akan kembali ke layar loginnya. Dia akan kembali ke layar loginnya. Nah, ini adalah sebuah tampilan GUI-nya atau desain dari from inventaris menu. Terus di sini ada from login. Nah, from login yang codingannya di sini ada impor Java SQL, itu digunakan agar program bisa melakukan koneksi interaksi dengan database JDBC. Nah, ini terus ada import java.swing ini yang seperti saya jelaskan sebelumnya tadi. Ada public class JFrame login extend java.swing ini digunakan untuk membangun tampilan antarmuka GUI. Nah, selanjutnya ada J button login. Nah, ini saya langsung saja ke desainnya supaya videonya tidak terlalu panjang. Nah, ini adalah tampilan GUI-nya.
Coba kita run. Nah, ini tampilannya. Di sini ada tampilannya login. Ada username dan password. Tadi username-nya isinya admin dan passwordnya itu 123. Nah, kita coba misalnya selain dari yang kita lihat di database tadi, misalnya 124 Akma. Nah, dia akan memunculkan username atau passwordnya salah karena tidak sesuai dengan yang ada pada database-nya. Coba kita sesuaikan dengan ada pada database-nya yang kita buat. Login. Nah, login berhasil. Coba oke. Nah, dia akan melanjutkan ke tampilan JFrame inventaris menu. Coba kita ke menu kelola barang. Nah, dia akan melanjutkan ke tampilan ini kelola barangnya. Nah, di kelola barang ini ada sini label terdiri dari beberapa label, yaitu kode barang, nama barang, kategori, jumlah barang, lokasi barang, tanggal masuk, dan di sini ada text field-nya. Di sini ada ini combo box. Nah, ada combo box-nya yang terdiri dari beberapa kategori, ada makanan atau minuman, elektronik, furnitur, dan lainnya. Nah, di sini ada button. Nah, button yang terdiri tambah, edit, hapus, sama clear. Nah, coba memasukkan yang sudah ada pada data yang sudah ada dibuat sebelumnya. Ya, yang sudah ada sebelumnya 001. Nah, di sini dia akan menampilkan terotomatis sesuai yang dibuat pada sebelumnya. Karena di sini sudah ada dibuat sebelumnya dan sudah ada juga di database-nya. Coba kita buat kode barang yang belum ada. Coba kita clear. Misalnya A004. Nah, dia tidak terotomatis ya karena belum ditambahkan ke database-nya. Misalnya nama barang sabun mandi. Ya, coba sabun mandi. Nah, kategorinya alat kebersihan, jumlah barangnya 7, lokasi barang misalnya rak, alat kebersihan aja, alat kebersihan. Nah, tanggal masuk ini YYY ini tahun, MMM ini bulan, dan DDD itu tanggal. Kita masukkan tahunnya dulu 2025. Saya masukkan bulan 6. Tanggal misalnya tanggal 24 aja. Nah, kita tambahkan. Nah, barang berhasil ditambahkan. Oke. Nah, setelah itu maka kita coba kembali ke database-nya, apakah dia akan bertambah atributnya. Di sini masih di sini masih 3. Coba kita refresh. Nah, dia akan menambahkan atribut yang bernama barang sabun, yang nama barangnya sabun mandi.
dan kategori barangnya alat kebersihan. Maka program Java dan database-nya sudah terkoneksi. Coba semisalnya kita kembali ke projectnya, kita run lagi, masukkan admin 1 2 3. Oke. Coba kita masuk ke stok barangnya, kita coba. Nah, di stok barang juga dia akan menambahkan atributnya. Nah, yang ngapain tadi sebelumnya yang kita masukkan namanya sabun mandi. Nah, cari barang ini, share ini sebenarnya yang kita ambil yaitu di bagian kode barang sama nama barang. Selain dari itu dia tidak akan mencarinya. Misalnya kita memakai kode barangnya, kode barang kita ambil A002. A002 kita share. Nah, maka dia akan menampilkan atribut A002 dengan nama barang pensil 2A, kategori ATK, jumlah 5, lokasi rak ATK, dan tanggal masuk 2025 bulan 1, tanggal 1. Nah, coba kita refresh. Nah, dia akan mengembalikan lagi dan menampilkan semua atributnya. Coba kita memakai nama barang lagi. Misalnya sabun mandi tadi, sabun mandi. Kita share. Nah, dia akan menampilkan sesuai permintaan kita. Maka akan muncul apa yang kita minta. Selanjutnya kita refresh. Coba kita masukkan misalnya jumlah, apakah bisa? Jangan jumlah. Lokasi misalnya. Rak, kita ambil bagian rak alat kebersihan, jadi alat kebersihan. Nah, kita share. Nah, dia tidak akan muncul ya, tidak akan muncul karena kami mengambilnya itu di kode barang sama nama barang saja. Nah, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau perkataan yang kurang dipahamin, mohon maaf sebesar-besarnya, karena kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.